kami dari kelompok 1 akan membuat vlog mengenai fasilitas apa saja yang ada di SMA Negeri 6 Bukit Jakarta. Perkenalkan, nama saya Adisha Kalaputi, nama saya Rasuka Najana, nama saya Fasadila Dalfati, nama saya Ayu Maharani, Nama saya Boy Putra Ramadan. Nama saya Ahmad Ramdhani Effendi. Saya Muhammad Reddy Arya Saputra. Selamat pagi pemirsa, Broadcasting News kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik bersama saya, Salsabila Indah-Lisnawati. Inilah selengkapnya. Dalam era pendidikan yang terus berkembang, sarana prasarana juga memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Melalui vlog ini, kita akan eksplorasi berbagai hal menarik mengenai fasilitas dan infrastruktur di sekolah yang tidak hanya mendukung pembelajaran tetapi juga menciptakan hal yang tak terlupakan. Simak bersama untuk merasakan kehidupan sekolah lebih asik. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan beberapa fasilitas yang berada di lantai 1 SMA Negeri 63 Jakarta. Yang pertama di sini bisa dilihat Oke, lanjut di sini ada ruang tunggu. Kalian bisa memakai ruang tunggu ini untuk siswa yang bisa pulangnya sambil menunggu. Lanjut di sini ada meja tiket. Teruntuk untuk para guru yang sedang berada di tugas tiket bisa menetap di sini menjaga lantai 1 tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada ruang audio visual atau yang bisa kita sebut ruang serbaguna. Kalian bisa melihat di dalamnya. Selanjutnya di sini ada beberapa mading 1 dan mading 2. Di sini kita menggunakan untuk informasi warga SMA Negeri 3 Jakarta. Selanjutnya di sini ada beberapa piala yang sudah diraih oleh SMA Negeri 3 Jakarta. Di sini juga ada laboratorium biologi yang biasa kita pakai untuk pengujian uji coba. Selanjutnya ada beberapa piala lagi. Selanjutnya di sini ada toilet atau yang bisa kita sebut laki-laki. Di sini ada toilet guru pria juga. Dilanjut dengan masjid tercinta SMA Negeri 23 Jakarta, yaitu Masjid Al-Izhar. Kalian bisa melihat. Oke, selanjutnya di sini ada ruang tata usaha atau yang biasa kita sebut TU. Kalian bisa banget melihat ke dalamnya. Di sini biasa kita pakai untuk segala urusan. Selanjutnya di sini ada toilet wanita. Nah, selanjutnya di sini ada ruang gudang 2. Selanjutnya ada kantin. Ini kalian biasa untuk makan saat istirahat. Selanjutnya di sini ada gudang pramuka. Biasanya di sini ditaruh peralatan untuk pramuka. Selanjutnya ada gudang olahraga. Selanjutnya di sini ada taman belakang. Kalian di sini bisa makan juga. Selanjutnya di sini ada tanaman toga. Di dalamnya ada tanaman-tanaman, obat-obatan seperti itu. Di sini ada gazebo, biasanya digunakan untuk tugas atau untuk makan-makan gitu. Selanjutnya di sini ada ruang kepala sekolah. Dan selanjutnya ada ruang wakil kepala sekolah.
Selanjutnya di sini ada FIPS. Dan yang terakhir di sini ada koperasi. Nah, selanjutnya kita akan ke lantai 2. Ayo, mari ikutin. Nah, selanjutnya kita udah nyampe di lantai 2. Untuk itu kita akan di sini ada kelas 12 IPS 2 dan di pojok sana ada IPS 3. Nah, selanjutnya di sini ada toilet wanita. Dan sampingnya itu ada kelas tadi yaitu kelas 12 IPS 1. Nah, di sini ada ruangan namanya ruang server yang biasa dipakai sama guru kami yaitu Kak Adi. Nah, di sini ada ruang guru bisa kita. Nah, selanjutnya di sini ada ruang mereka. Ini ada ruang untuk bimbingan untuk para murid yang mungkin terkadang ada salah maupun bisa juga di sini ada prestasi pasti kasih yang. Nah, selanjutnya di sini ada toilet pria. Nah, setelah itu di sini ada ruang MIPA 3, jumlah 3. Selanjutnya itu ada di sini ada ruang kelas 12 MIPA 2. Nah, ruangan terakhir di sini ada kelas 12 MIPA 1. Jadi sekarang kita lagi ada di lantai 3 SMA Negeri 63 Jakarta. Di belakang ini ada kelas 11C, 11B, dan 11A. Kita langsung lanjut aja ke bagian sana. Sebelum itu, di sini juga ada toilet siswa. Nah, biasanya di sini tuh banyak banget anak-anak kelas 3 yang kumpul-kumpul bareng. Di sini ada ruang kelas 11B. Di samping ruang kelas 11B itu ada perpustakaan sendiri yang berbeda. Di perpustakaan ini juga terdapat komputer. Nah, jadi di perpustakaan ini ada berbagai macam buku. Yang pertama ada buku, komik, novel, dan masih banyak. Sekarang, aku mau nemuin silakan bukunya terbaik. Ayo kita pilih buku. Kayaknya aku mau baca buku ini aja. Ada ruang ujian atau ruang komputer?
Ruangan ini biasa dipakai untuk susulan atau ujian anak SMA Negeri 63 Jakarta yang tidak punya laptop. Di samping ruang ujian ada toilet siswa. Ini juga ada meja makan guru. Kita belok sampai di bagian ruang kelas 11E, 11F. Dan dari lantai 3, saya akan menjelaskan apa saja yang ada di lantai 4 ini. Nah, yang pertama ini ada ruangan kelas 10A. Setelah itu, di samping kelas 10A ada kelas 10B. Dan di sampingnya lagi ada kelas 10C. Itu di sini ada ruangan kamar mandi laki-laki. Nah, di sini ada ruangan lab kimia. Dan di sini biasanya digunakan untuk para siswa-siswi untuk praktek. Lanjut lagi, di sebelah lab kimia ada ruangan kelas 10B. Di sebelah sini ada ruangan musik dan ada ruang ujian. Ini ada kamar mandi perempuan. Dan di sini ada ruang kelas 10E. Dan di sebelahnya ada ruang kelas 10F. Nah, untuk detail lebih umumnya, kita punya wastafel untuk cuci tangan. Wastafel ini ada di setiap bagian ruang depan kelas. Jadi setiap ruang kelas di sini punya wastafel. Lalu juga ada tempat sampah, rak sepatu, dan kursi untuk kita berkumpul sambil bersama bersama teman-teman. Nah, di sini aku mau jelasin detail dari setiap ruang kelas yang ada di SMA 63. Ayo ikut! Nah, mulai yang pertama, di setiap kelas pastinya punya papan tulis, dan di setiap kelas juga ada 2 AC, disertai dengan kipas. Lalu ada proyektor, wifi kelas, dan meja guru, dan juga terakhir adalah speaker. Ini ada perpustakaan kecil. Di sini ada buku-buku seperti novel, fabel, dan lain-lain. Kita lihat ke sini. Di sini ada etalase penghargaan untuk mengapresiasi para siswa yang telah memenangkan lomba kejuaraan. Aku mau kasih tahu kalian kalau ada perpustakaan kecil yang sama kayak di sebelah sana. Terdapat buku-buku kayak novel, fabel, dan lain-lain. Di sini juga ada hasil karya siswa yang telah membuat karya seni dan diapresiasi dengan cara dipajang. Yang aku udah bilang tadi, di setiap lantai itu disediakan etalase untuk memajang piala penghargaan untuk mengapresiasi para siswa yang telah memenangkan juara perlombaan. Nah, ini adalah lapangan serbaguna, terdapat 2 ring basket dan gawang. Ini adalah lollipop, tempat siswa menunggu jemputannya. Di sebelahnya ada kolam 63 yang menjadi salah satu spot ikonik di SMA 63. Nah teman-teman, tadi kita udah lihat tuh sekeliling SMA Negeri 63 Jakarta. Ada fasilitas apa aja sih, terus bangunan kayak gimana. Sekarang aku punya satu narasumber yang pastinya terpercaya banget mengenai fasilitas yang ada di SMA Negeri 63 Jakarta. Mau tahu siapa? Yuk kita lihat.
Sekarang kita udah bareng narasumber tadi aku bilang tuh. Ada Pak Mu tadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Siang Pak. Selamat siang. Jadi saya pengen nanya beberapa hal mengenai fasilitas yang ada di SMA Negeri 63 Jakarta. Nah Pak, yang pertama itu selama setahun ini kira-kira apa aja sih pembangunan yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 63 Jakarta? Kalau pembangunan di sini hanya mengganti, terus terang tidak menambah. Kalaupun menambah itu hanya alat senian itu menambah. Kalau mengganti yaitu kusen dari ruang guru, ruang perpustakaan itu kan dulunya dari kayu. Nah sekarang diganti aluminium, termasuk di ruang wakil kepala sekolah ini kan diganti, ini dulunya kayu nih, ya kan. Nah ini kan dulunya kayu, nah sekarang jadi aluminium. Itu yang terlihat yang lebih besar seperti itu, termasuk ruang BK. Ruang BK itu ditambah. Dalam arti dulunya kan hanya plong, sekarang disekat. Ada 2 ruangan. Dan tambah lagi adalah ruang perpustakaan. Nah itu diperbarui menggunakan rak-rak yang baru ya, sehingga insya Allah akan lebih nyaman. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya kan tadi udah ada yang setahun ke belakang ini. Selanjutnya yang untuk kedepannya kira-kira ada nggak sih Pak rencana untuk pembangunan lagi? Nah kalau rencana kedepannya itu yang pertama untuk masjid. Nah itu masjid itu nanti akan direnovasi, hanya saja mempercantik dulu. Sebenarnya kalau dalam jangka panjang masjid itu nanti akan dibongkar total, tapi karena mengingat anggarannya belum ada, makanya ini hanya dipercantik dulu. Mungkin di tangga-tangga itu nanti akan dipercantik, cuma itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak. Tadi kan udah di bagian fasilitas yang terlihat nih Pak. Selanjutnya bagian olahraga Pak, kira-kira ada yang mau tambah-tambahin lagi nggak sih Pak? Kan kemarin udah lihat tuh ada yang basket baru-baru. Nah selanjutnya ada lagi nggak Pak? Ya kalau masalah katakanlah bahan yang habis pakai itu memang sering setiap tahun ada. Jadi bola basket, bola voli, bola futsal itu setiap tahun memang ada anggaran untuk menambah lah begitu, karena itu habis pakai. Jadi itu bukan namanya aset. Jadi itu kalau udah habis setiap tahun harus beli kalau itu. Kira-kira seperti itu. Nah terus nanti gawang. Nah gawang futsal itu kan rusak, itu nanti tahun ini insya Allah juga akan diperbarui. Terus satu lagi insya Allah nanti akan memperlebar pintu masuk. Nanti akan di gerbangnya akan diperlebar supaya kalau ada bis agak gede bisa masuk. Kalau kemarin kan paling bis yang 3/4 itu. Kita tahu sendiri kalau misalkan di SMA 63 itu menerima siswa-siswi yang disabilitas. Nah, untuk itu sendiri apakah ada fasilitas yang menunjang untuk disabilitas? Ya, mohon maaf, untuk SMA 63 memang belum ada. Dalam arti untuk memfasilitasi itu. Nah, salah satunya hanya itu tadi, kelasnya ada di bawah. Seperti kita sekarang memanfaatkan audiovisual. Nah, kalau tahun depan ada lagi, ya kita paling ruang biologi. Nanti kalau ada lagi, berarti nanti ruang fisika. Nah, kalau ada lagi ya udah, nggak tahu lah nanti taruh di mana itu. Ya gitu. Nah sebenarnya kalau yang seperti itu ada solusinya. Nah itu mereka online sebenarnya. Cuma masa sekolah online, kalau kita sudah tatap muka masa online gitu kan. Nah itu jadi nanti kalaupun nanti ada ini solusinya, kita sebenarnya kemarin akan membuat katakanlah rel lah. Kalau hanya ke lantai 2 nanti bisa pakai rel. Jadi nanti kursi rodanya didorong walaupun mungkin ketinggiannya akan disesuaikan. Tapi kalau sampai lantai 3 ya kemungkinan kecil gitu. Nah untuk lift, sekali lagi lift itu udah saya sampaikan
harus 5 lantai baru bisa kita mengajukan untuk membuat lift. Kalau kita 4 lantai berarti kemungkinannya sangat kecil. Kayak seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Nah, Ya. pertanyaan terakhir untuk kan kita tahu sendiri kalau P5 itu banyak proyek-proyek yang akan ada. Itu adakah sarana prasarana sekolah yang dilibatkan dalam hal proyek tersebut? Oh, kalau itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Karena sekarang ini misalkan di tahun 2024 ini itu sudah direncanakan dari tahun 2023 kemarin. Jadi kalau misalkan P5 2024 ini mau bikin apa, itu harus sudah direncanakan di kemarin sehingga dianggarkan untuk tahun ini. Jadi kalau tidak dianggarkan berarti nggak ada fasilitas dari sekolah. Kira-kira seperti itu. Nah, Baik Pak, mungkin segitu aja pertanyaan dari kita mengenai fasilitas di sekolah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, maaf mengganggu Pak. ya sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.